karo Bu Betty. Duluan Bu Betty. Lebih senior daripada saya. Bu Betty utang segitu ada aset, saya utang hampir 170 juta, nggak ada aset sama sekali. Dulu waktu saya benar-benar terpuruk, setiap Senin Kamis itu mesti pergi ke pondok ikut kajian Bunda, karena di sana merasa nggak sendiri Pak, merasa banyak teman, banyak yang mendukung, jadi benar-benar dikuatkan. Mungkin kalau Mbak Betty cara penyelesaiannya amputasi wis rampung, saya tuh dulu pernah pergi ke dukun. Zaman dulu ada SDSP ya kalau nggak salah. Ya. Sana luar biasa. Saya itu pergi ke dukun itu di daerah Pasar Mbodian. Pernah disuruh ngelakoni Pak, waktu itu puasa mutih selama 40 hari 40 malam. Proses itu sebetulnya hari ketiga itu udah ada bisikan kontuku nomor kulit, tapi saya nggak ngeh. Angka terakhir meleset. Yang saya dapatkan cuma piro demit, setan, iblis dan sebagainya. Hari ke-39 itu saya sampai nggak bisa membedakan mana manusia, mana setan, mana iblis. Jadi saya koyong aja. Hari ke-39 saya soal ke Pak Dua itu bilang, Pak udah saya udah nggak kuat. Wes nduk, wes nyerah udah saya lah. Kurang sehari itu udah nggak kuat, bener-bener nggak kuat. Satu yang bojoku nanti gila ya. Bojoku rupanya kok molak-malik. Bener gila. Karena ya mungkin mata batinnya dibuka Pak. Jadi tiroh yang namanya setan jin seterusnya tuh saya tuh bisa lihat Pak. Saya udah soal Bapak udah wes rapat udah Pak. Udah wes saya mau cari jalan lainnya gitu. Terus ditutup. Gitu tuh ya udah. Piro bojoku ya bagus tenan. Ini piro bojoku gila-gila Pak. Bojoku rupanya sok ana siunge, sok mau pegilanan Pak. Benar itu. Terus akhirnya tuh saya ke rumah Bunda itu. Proses ke rumah Bunda itu saya hampir Senin Kamis itu hampir 5 bulan Pak. Setiap Senin Kamis pergi ke rumah Bunda. Ya berbagai apa ya, masukan dari teman-teman sesama pelaku riba yang bikin kami kuat. Awal-awal dulu suami saya juga nggak mau nemenin saya karena menurut pengakuan beliau saya ini pelakunya, meskipun beliaunya juga menikmati Pak. Neng orang dengakan Pak. Dengar apa? Menikmati kerumuh udah nesu. Terus bisa ngobrol. Menkar Wepin. Coba Pak, ayo Pak, kita tuh berusaha kok ono kajian. Dulu tuh Bunda judulnya 40 hari lunas utang dan umroh. Hari pertama saya ke rumah Bunda, kalender saat itu ibu 1, 2, 40 tak bundri tak gambar gendera. 40 dino lunas ya bilang. Ternyata hari ke-40 saya ngebun-ngebun kok udah 40 hari saya nggak lunas. Apa penak men yo iso lunas. Pas tak gambar gendera pun ganti entong, tak ganti kepompong gambar. Paling enggak kamu tuh udah tahu ilmunya. Bener Pak. Selama 40 hari itu saya udah ketemu orang, udah nggak takut lagi. Dulu itu ketemu wong tuh deg-degan Pak. Krungu suara motor, jaket ireng, helm ireng, nganggo kaos ini merinding. Karena saya tuh jenenge Mbak Betira tuh rentenir. Ada 25 lebih. Ya meskipun 500.000, sayuto 300.000. Orang KTP satu nemu KTP dibungkus tempe aja tak golek utang gampang. Saya kan jualan dulu. Jualan tengah. Yang basem tempe itu tak seleksi yang ngono KTP tak siseke, nek KTP tak siseke. Begitu mlembok papat iki digini 2 yuto, mangat dikasih. Lah nyaur ya tobat ta gitu. Ya itu numpuk. Udah jeblok. Nek jeblok tuh udah wis laundrynya udah mulai dijauhi saudara, dijauhi teman-teman. Meskipun ada 1, 2, 3 teman yang masih ngasih dukungan, ngasih support. Teman sekolah saya tuh nggak ada yang menjauh dari saya tuh nggak ada. Mah kakak saya sendiri, kakak perempuan saya tuh benar-benar setiap kali sambat Mbak piye, apa kabar teman-temanmu?
mesti ngomongnya seperti itu. Ya udah, tapi kakak saya yang laki-laki tuh masih support, rapopo oke kancan, itu yang menguatkan saya. Ke rumah bunda itu kadang Kamis setelah saya jualan tuh jam 11 saya berangkat ikut bukber, pulang dari Ungaran itu kadang jam setengah 11 sampai rumah jam setengah 3 pagi langsung jualan. Bener-bener proses laundry itu luar biasa bagi saya, karena bener-bener Pak nggak ada aset sama sekali, cuma usaha ya udah, cuma dari apa yang undangan di kok saya jalankan. Riadoh mandiri nggak di pondok karena saya kan masih punya jaminan anak sekolah. Menjalankan puasa Senin Kamis sholat jamaah ya, pokoknya yang 7 pilar sama 10 dosa besar itu benar-benar saya lakukan Pak. Itu yang menguatkan saya benar-benar itu. Dulu waktu saya di laundry itu suami saya masih ngojek itu setiap kali saya mau jualan paginya, malam untuk pulaan yang buat jualan pagi itu nunggu suami saya pulang, kadang jam 12 malam baru pulang. Pak itu dipiro 30.000. Ya Allah, hati itu kok kayak apa gitu, bisa tuku tempe nasi tuku, bisa tuku gandum bisa tuku kopi, seperti itu tiap hari. Tapi saya tetap jalan terus. Bismillah ya Allah. Seiring laundry itu ternyata banyak sekali, misal saya benar-benar lagi ya Allah diusir soal melihat laundry beras. Gak taunya teman sekolah datang ngasih beras, kadang saudara datang ngasih uang jajan buat anak saya. Itu pertolongan yang sama sekali nggak pernah saya pikirkan ya, nggak pernah saya sangka-sangka datang. Waktu pas mau menyelesaikan utang saya itu tetangga sebelah namanya Bu Sidik kan bilang, Bu Teka kok nggak jualan, kenapa? Bu saya jualan tuh ada